Sesungguhnya dunia ini dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fiha, bukan hanya dunia yang dibenci oleh Allah, segala apa yang ada di dunia ini dikutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali tiga, saudara. Kecuali tiga. Apa yang pertama? Illa zikrullah, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, khususnya keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ibrahimi alladzi sami'na wa ata'na. Yang saya muliakan guru kita bersama Al-Fadil Ad-Da'i ilallah Al-Mujahid fi sabilih Al-Mukarram Kiai Haji Hayatul Islam mata'alallah bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumi wa kafarahul anfal, yang sama-sama kita muliakan dan kita ta'zimi guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Zain Fairuz hafizallah wa ra'ah wa mata'alallah bituli hayati wa nafa'ana bi'ulumi wa kafarahul anfal, dan segenap para guru-guru kita yang senantiasa membimbing kita, menggiring kita menuju pada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pula kepada seluruh pengurus Pondok Pesantren Al-Ibrahimi, baik pengurus pusat maupun cabang, dan seluruh jamaah para santri Pondok Pesantren Al-Ibrahimi, hadirin hadirat, muslimin muslimat. Kita minta sama Allah semangkat tangan, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari masjid ini terkecuali seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, seluruh hajat-hajat kita dikabul oleh Allah, dan disehatkan badannya, dimudahkan rezekinya, dan dikumpulkan bersama-sama di bawah liwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang besar dari segala sesuatu yang besar. Yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah Subhanahu wa taala, raja di atas raja, raja dari segala raja, raja selain Allah hamba. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang kaya dari segala satu yang kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang seandainya seluruh makhluknya, seluruh hamba Allah bermaksiat kepada Allah, tidak taat kepada Allah, ingkar kepada Allah, sedikit pun tidak mengurangi keagungan di sisinya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang dimana seandainya seluruh makhluknya, seluruh hamba Allah taat, cinta kepada Allah, tidak ada satupun yang bermaksiat kepada Allah, sedikit pun tidak menambahkan keagungan di sisinya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada kesempatan malam hari ini telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia seperti ini, sehingga dulunya kita pada kesempatan malam hari ini di tempat yang mulia seperti ini, lidah kita basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengutip daripada qaul Al-Habib Ridha Ibn Syekh Abu Bakar Ibn Salim, beliau pernah mengatakan, satu tanda bahwasanya Allah masih sayang kepada kita, suatu tanda bahwasanya Allah masih belum berpaling dari kita, suatu tanda bahwasanya Allah masih mentakdirkan baik kepada kita, yaitu kita disibukkan oleh Allah, umur-umur yang kita miliki dihabiskan untuk zikrullah,
untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya satu tanda bahwasanya Allah sudah berpaling dari kita. Allah sudah tidak ingin tahu dengan urusan kita. Allah sudah tidak ingin sudah tidak menghiraukan kita, yaitu umur-umur yang kita miliki dibiarkan oleh Allah dihabiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, sehingga semakin jauh dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan duduknya kita pada kesempatan malam hari ini di tempat yang mulia seperti ini merupakan bukti bahwasanya Allah masih sayang kepada kita. Ini merupakan bukti bahwasanya Allah masih cinta kepada kita dan masih mentakdirkan kita menjadi orang-orang yang baik. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Sayyidul Muhaddisin, beliau mengutip daripada sabda baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi hadisnya? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tukfirul kalam bighairi dzikrillah ta'ala, fa inna kasratal kalam bighairi dzikrillah qaswatul qalbi, wa in ab'ada nas min Allah yaumal qiyamah al qalbul qasi. Rawa Ibnu Hibban wa Dailami. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, janganlah kalian banyak bicara kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bicara yang tidak bermanfaat bisa membuat hati-hati kalian itu keras. Wa in amadan nas minallah yaumal qiyamah, dan manusia-manusia yang paling jauh dari Allah kelak di hari kiamat adalah mereka manusia yang hatinya adalah keras. Di dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, innad dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu aliman wa muta'alliman. Sesungguhnya dunia ini dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fiha, bukan hanya dunia yang dibenci oleh Allah, segala apa yang ada di dunia ini dikutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu manusia, entah itu jin, entah itu tumbuh-tumbuhan, entah itu benda mati, kalau tidak berzikir kepada Allah dikutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali tiga, saudara-saudara. Kecuali tiga. Apa yang pertama? Illa zikrullah, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang menjadikan lisannya tidak kering melainkan basah dengan memuji, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa aliman, yang kedua adalah para alim ulama, para habaib, para kiai, para santri. Mereka adalah golongan-golongan yang dimana menggunakan daripada sisa-sisa hidupnya untuk mengamalkan daripada ilmu-ilmu yang mereka peroleh. Yang ketiga, wa muta'alliman, yang ketiga adalah kalian para santri, saudara-saudara. Kalian para santri, kalian adalah golongan-golongan yang dipilih oleh Allah, sebagian dari golongan yang mendapatkan bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada yang tiga ini, yaitu orang-orang yang sibuk dengan urusan dunia, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, mereka dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan duduknya kita pada kesempatan malam hari ini di tempat yang mulia seperti ini, mudah-mudahan kita menjadi penyebab pelantara turunnya rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, dengan duduknya kita pada kesempatan malam hari ini di tempat yang mulia seperti ini, kita juga berselawat kepada baginda Rasul Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Lidah kita juga basah dengan mengagungkan nama kekasih Allah baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Lidah kita basah dengan mengagungkan Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada suatu hadis yang dimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami, tetapi menurut Al-Imam An-Nawawi hadis ini dhaif, tapi boleh kita amalkan untuk fadhailul amal, untuk keutamaan beramal. Apa bunyi hadisnya? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dzikrul anbiya minal ibadah, dzikrus salihin minal kafarah, dzikrul maut yuqarribukum minal jannah. Mengingat-ingat para nabi, menyebut para nabi itu adalah ibadah, dan menyebut nama orang-orang soleh, mengenang orang-orang soleh
itu termasuk kafarah, tebusan bagi dosa-dosa kita. Al-Habib Abu Bakar Al-Ajani dalam kitabnya Al-Mustad Al-Firdaus, beliau mengatakan, wa dzikrul idrusil kutub ajla legal bisada lis-sadiqin. Menyebut nama daripada Al-Habib Abdullah Al-Idrus bisa menjernihkan hati-hati kita yang kotor. Lis-sadiqin, bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang yakin. Kalian percaya, kalian yakin dengan menyebut nama Al-Habib Abdullah Al-Idrus, yang dimana ketika beliau umur 7 tahun beliau berpuasa selama 2 tahun berturut-turut dan hanya berbuka dengan 2 butir korma. Umur 10 tahun beliau berpuasa selama 4 tahun berturut-turut dan hanya berbuka dengan 4 butir korma. Menyebut nama beliau, menyebut nama Al-Habib Abdullah Al-Idrus, itu bisa menjernihkan hati-hati yang kotor. Maka bagaimana jikalau kita menyebut nama datuk beliau, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Ali Imam Busiri pernah mengatakan dalam qasidah Muhammadiyahnya, Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun 'alal umami. Muhammad, menyebut nama Muhammad adalah ketenangan bagi jiwa-jiwa kita. Kalau disebut nama Muhammad, telaga Al-Kautsar yang sedang mengalir berhenti mengalir hanya untuk mendengarkan orang-orang yang suka menyebut nama Muhammad. Kalau disebut nama Muhammad, surga berkata, ya Allah, aku rindu sama orang-orang yang suka menyebut nama Muhammad. Kalau disebut nama Muhammad, bumi berkata, ya Allah, aku ridha, aku ikhlas, punggungku diinjak-injak sama orang yang suka menyebut nama Muhammad. Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun 'alal umami. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian berselawat kepada Nabi, kalian memuji Nabi, kalian mengagungkan Nabi, bukan Nabi yang bertambah mulia, saudara-saudara, bukan. Kalian memuji Nabi, bukan Nabi yang bertambah terpuji. Kalian memuliakan Nabi, bukan Nabi yang bertambah mulia. Kalian mengagungkan Nabi, bukan Nabi yang bertambah agung. Nabi sudah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan kalian berselawat kepada Nabi, kalian memuji Nabi, kalian mengagungkan Nabi, kalian sendiri yang akan bertambah agung. Kalian memuji Nabi, kalian sendiri yang akan terpuji. Kalian memuliakan Nabi, kalian sendiri yang akan bertambah mulia. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya perbanyak kalian membaca salawat kepada Nabi, agungkan Nabi Yuna Muhammad. Bersalawat sebanyak mungkin kalian baginda Nabi besar, kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, orang-orang yang beruntung di akhirat bukanlah orang-orang yang pulang menghadap Allah sekedar bawa apalah haji. Orang-orang yang beruntung di akhirat bukanlah mereka orang-orang yang pulang menghadap Allah sekedar bawa apalah sedekah. Orang-orang yang beruntung di akhirat bukanlah mereka orang-orang yang pulang menghadap Allah segala pahala ibadah. Tetapi orang-orang yang beruntung di akhirat, mereka adalah golongan-golongan yang kedua matanya dihalalkan oleh Allah memandang wajah suci baginda Nabi besar Muhammad. Mereka yang beruntung adalah mereka orang-orang yang kedua lubang hidungnya dihalalkan oleh Allah mencium wanginya jasad baginda Sayyiduna Muhammad. Mereka adalah orang-orang yang berkumpul di bawah liwa baginda Nabi besar Muhammad dan dikumpulkan kelak di hari kiamat bersama baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kelak di akhirat apabila kedua mata kita tidak bisa memandang wajah Nabi, kelak di akhirat apabila kedua mata kita Allah haramkan memandang wajah suci baginda Nabi Muhammad, apabila kelak di akhirat kita tidak bisa berkumpul dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad, maka kita akan menjadi orang-orang yang grogi, maka kita akan menjadi orang-orang yang celaka. Saudara-saudara, kalian tahu para sahabat-sahabat terdahulu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, mereka menginginkan masuk surga bukan karena di dalam surga terdapat telaga Al-Kautsar, bukan karena di dalam surga terdapat bidadari-bidadari yang cantik jelita, bukan karena dalam surga terdapat bangunan-bangunan yang megah yang terbuat dari kasturi, tetapi mereka menginginkan masuk surga karena di dalamnya ada Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Karena mereka ingin berkumpul dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad.
Andai kata di dalam surga tidak ada Rasul, andai kata dalam surga tidak ada Nabi, maka mereka para sahabat tidak pengen masuk surga, saudara-saudara. Mereka lebih memilih hidup di dunia asalkan bersama baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan duduknya kita pada kesempatan malam hari ini di tempat yang mulia seperti ini, kita bersama dengan umat Sayyiduna wa Maulana Muhammad, yang dimana saya yakin pada kesempatan malam hari ini di tempat yang mulia seperti ini, insyaallah semua santri ini lebih dari 40 orang. Bahkan dikatakan dalam satu hadis, majtama'ati arba'una rajulan min ummati Muhammadin illa kana fihi waliyun. Tidaklah berkumpul 40 orang daripada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali ada satu hamba yang dijadikan wali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila yang 40 orang ini berdoa, Allah kabul doanya. Apabila mempunyai hajat, Allah kabul hajatnya. Dan apabila bubar, Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Ini berkumpul dengan umat Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Belum lagi apabila kita berkumpul dengan ulamanya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Dengan duduknya kita pada kesempatan malam hari ini, duduk bersama orang-orang soleh, duduk bersama ulama, duduk bersama asatid, duduk bersama orang-orang yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu riwayat di zamannya Faqih Muqaddam Muhammad Ali Ba'alawi. Faqih Muqaddam Muhammad Ali Ba'alawi, beliau adalah seorang ustadzil azam, beliau adalah seorang guru besar, syaikhus syuyuhus syariah, gurunya para guru-guru syariat, tajul a'immatil arifin, mahkota para ahli ma'rifat, qudwatul muhaqqiqin, pedoman para ahli hakikat. Faqih Muqaddam Muhammad Ali Ba'alawi, beliau adalah kakeknya para habaib, kakeknya Segaf wal Idris wal Jufri wal Gadri wal Atas dan lain sebagainya. Suatu ketika Faqih Muqaddam dimakamkan di Zambal. Di Zambal makam para hutaba, makam para aulia, makam para asriya, makam para ulama, makam para hukama. Dulu siapapun boleh dikubur dekat situ, dekat Zambal, saudara-saudara. Suatu ketika ada orang fasik, ada orang fajir dikubur di dekatnya makam Faqih Muqaddam Muhammad Ali Ba'alawi. Semua wali-wali Allah, semua asfiya Allah, semua ulama-ulama Allah yang ada di situ tidak diazab dan tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali ini satu orang ini, saudara-saudara. Kecuali orang fasik ini, saudara-saudara. Karena ini orang fasik, karena ini orang fajir, datang mungkar nakir, Mereka azab ini orang, mereka siksa ini orang. Akhirnya bangun Faqih Muqaddam dari kuburnya, masuk ke kubur ini orang dan mengatakan, Roh, pergi wahai mungkar nakir, jangan kalian siksa dia, jangan kalian azab dia, kalian siksa dia, kalian azab dia, jeritan dia, tangisan dia mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini orang fasik, saudara-saudara. Orang fajir dapat syafaat hanya karena kuburnya dekat dengan orang-orang soleh. Dia dekat dengan orang-orang soleh bukan masih hidup, matinya dekat dengan orang-orang soleh dapat syafaat. Maka bagaimana jikalau seumur hidup kita selalu berdekat dan bersama ulamanya baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Bahkan dalam riwayat ada dikatakan ketika Sayyidina Umar ibn Khattab meninggal dunia, Sayyidina Ali ibn Abi Talib bangun berdiri di atas kuburnya. Orang-orang dah bubar semuanya. Mukjizatnya Sayyidina Ali bin Abi Talib melihat ke bawah tanah, tembus tu tanah ke alam barzah. Akhirnya datang mungkar nakir, nanya, "Man rabbuka?" Kata Sayyidina Ali, "Ya Umar, anta suja'un fil ard, anta suja'un fil barzah." Ya Umar, engkau pendekar di dunia, boleh jadi engkau juga pendekar di alam barzah. Tunjukin tuh. Datang mungkar nakir, tunjukin. Akhirnya datang mungkar nakir, saudara-saudara. "Man rabbuka?" Apa kata Sayyidina Umar? Ditanya balik oleh Sayyidina Umar, "Man rabbukuma?" "Man rabbukuma?" Siapa Tuhan kalian berdua? Siapa Tuhan kalian berdua? Bingung malaikat, saudara-saudara. Siapa? Bingung malaikat. Yang kayak begini baru, yang kayak begini antik nih. Kata malaikat, "Nih siapa?" Dijawab oleh Sayyidina Umar, "Ana." Dijawab oleh malaikat, "Hadza ashabu Muhammadah." Ini temannya Nabi Muhammad. Kata malaikat, "Oh, yang model kayak begini gak usah ditanya dah." Hah? Yang model kayak begini gak usah ditanya. Karena kenapa? Karena temannya
karena selalu berkumpul dengan orang-orang soleh. Mudah-mudahan Allah jadikan kita umat-umat yang senang berkumpul di majlis ilmu, senang berkumpul dengan orang-orang soleh, senang berkumpul dengan zuriyah baginda Rasul, senang berkumpul di majlisnya Rasulullah, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita umat yang akan dibangkitkan bersama Sayyiduna wa Maulana Muhammad, berada di bawah bendera liwaknya baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Hadana wa iyyakum ila aqwamit thariq. Hadza minna wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.